Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novi Aprilia dengan NIM 321912 akan menjelaskan materi mengenai konsep dan pengertian pasar, struktur pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar di mana dapat memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang dapat memiliki pengaruh penting terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar. Selanjutnya, aspek yang dimaksud yang pertama, jumlah penjual dan pembeli, yang kedua, keragaman produk, yang ketiga, sistem distribusi, yang keempat, hambatan-hambatan keluar masuk pasar, dan yang terakhir, penguasaan pangsa pasar. Perbedaan elemen-elemen ini dapat membedakan bagaimana cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku, dan nantinya digantinya untuk menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Selanjutnya, struktur pasar dan atau industri ini banyak terdapat penjual dan pembeli, di mana si penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Jumlah dan distribusi penjual ini di dalam pasar mempengaruhi harga yang jual yang berlaku dan output yang terdapat di dalam pasar. Selanjutnya, pada struktur pasar persaingan sempurna ini ditandai oleh adanya sejumlah besar penjual di dalam pasar, dan masing-masing pasar tersebut mereka mempunyai kekuatan pasar yang relatif sama. Selanjutnya, pada struktur pasar monopoli, jumlah penjual dan pembeli ini bersifat tunggal, yang mana oleh karena itu keadaan pasar dapat sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Saya Rosmaida, NIM 32191115 akan melanjutkan materi yaitu contoh struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar ini biasanya banyak penjual dan pembeli. Walaupun banyak penjual dan pembeli, tapi pasar ini bersifat homogen. Contohnya seperti pasar ini banyak menjual hasil-hasil pertanian. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna timbal balik dengan pasar sempurna, yaitu pasar ini biasanya banyak penjual dibandingkan pembeli. Ketiga, pasar monopoli. Contohnya monopoli yang ada di Indonesia seperti PT Pertamina, PT PLN, PT dan PT-PT lainnya. Yang keempat, pasar oligopoli, yaitu dari penjual mobil dari seperti perusahaan mobil dan sepeda dan industri telekomunikasi. Sekian dari saya. Baiklah, saya Elpi Yunita dengan NIM 32191116 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hambatan struktur pasar. Hambatan struktur pasar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hambatan struktur adalah hambatan yang muncul dalam pasar itu sendiri, yang mana produsen atau pemain lama tidak membuat hambatan tersebut untuk masuk. Yang kedua yaitu hambatan strategis, yang mana hambatan strategis adalah hambatan yang diciptakan oleh pemain lama yang bertujuan untuk agar pemain baru tidak dapat masuk ke pasar. Secara umum ada beberapa hambatan strategis, yaitu yang pertama regulasi, yang kedua perizinan, yang ketiga tarif dan kuota, yang keempat permodalan, yang kelima lokasi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Uli Nisa dengan NIM 3219083 akan menjelaskan materi tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, serta barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Di pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli tidak dapat menetapkan harga. Jika penjual mematok harga lebih tinggi daripada harga pasar, maka pembeli akan berpindah kepada penjual lain yang lebih murah. Sedangkan apabila penjual mematok harga lebih rendah daripada harga pasar, maka penjual akan mengalami kerugian. Jika penjual mengalami kerugian, maka penjual akan keluar dari pasar, dikarenakan bahwasanya penjual dan pembeli mengetahui informasi pasar secara sempurna.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Manik dengan NIM 3219113 akan menjelaskan tentang contoh pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna ini adalah bisa dilihat dari operasional sebuah perusahaan beras. Kita contohkan dengan beras. Sesuai ciri-ciri pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan jumlah penjual beras sangat banyak sekali saat ini. Jadi karena beras merupakan suatu kebutuhan pokok di Indonesia, setiap pembelian dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Jadi dari contoh beras ini kita dapat memperlakukan atau mengambil contohnya seperti pasar beras, di mana pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui di Indonesia ini, seperti kita ketahui bahwa beras menjadi salah satu bahan makanan, bahan pokok di dalam negeri. Jadi sehingga kebutuhan akan beras sangat tinggi dan membuat komoditi yang sangat satu ini sangat cocok untuk dijual di jenis pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri merupakan segala cara ciri yang dimiliki oleh persaingan sempurna. Jadi mulai dari jumlah penjual dan jumlah pembelinya. Jadi harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak dan kebebasan dalam penjualan. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM 3219121 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai dampak persaingan sempurna. Adapun dampak persaingan sempurna ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama adalah harga barang yang tercipta di dalam pasar tidak dipengaruhi oleh pemerintah ataupun asosiasi produsen manapun. Hal ini dikarenakan adanya daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah pasar persaingan sempurna menjamin diproduksi barang atau produk dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang ketiga adalah di pasar persaingan sempurna tidak diperlukannya adanya iklan atau advertensi karena kualitas barang dan harganya hampir sama. Selanjutnya adalah dampak negatif dari persaingan sempurna. Adapun dampak negatifnya yang pertama, konsumen akan mengalami kejenuhan dalam pembelian barang karena produk yang ada di pasar bersifat homogen sehingga mengakibatkan pasar membatasi pilihan konsumen. Yang kedua adalah persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Dan yang terakhir adalah tidak adanya inovasi terhadap barang. Hal ini dikarenakan semua orang memiliki informasi yang sama terhadap harga.